Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Pada video kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang apa itu riya, nifak, dan juga zolim. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama ada aniaya. Aniaya dalam bahasa Arab disebut dengan zolim, yang artinya melampaui batas, keterlaluan, menentang dari ketentuan dan juga aturan. Aniaya bisa diartikan sebagai perbuatan yang melampaui batas-batas kemanusiaan, melampaui dari hal-hal yang sudah ditentukan, menentang dari sebuah aturan. Jadi lebih simpelnya aniaya atau zolim itu ketika seseorang menempatkan masalah tidak pada tempatnya atau tidak pada porsinya. Contohnya, ketika ada seorang pekerja dan bosnya mempunyai kesepakatan ketika pekerja itu bekerja dalam satu hari akan diberi upah 50.000. Nah, ketika bos itu tidak memberikan 50.000 di hari ia bekerja, maka bos itu telah berbuat zolim karena tidak memberikan hak kepada pekerjanya. Lebih sepertinya seperti itu. Jadi aniaya itu ketika seseorang berbuat di luar ketentuan-ketentuan dan juga ketetapan. Zolim termasuk akhlak yang tercela, di mana orang-orang yang berbuat zolim tentu akan diberikan dosa yang besar, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Zolim dibagi menjadi 3. Ada zolim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, dan zolim kepada alam dan lingkungan dan juga binatang. Yang pertama ada zolim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika tidak adanya pengakuan jujur dari seorang muslim, tidak mempunyai keimanan yang benar bahwasannya kita manusia yaitu diciptakan untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Maka bagi orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah, ia termasuk orang-orang yang zalim, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi, "Wa may yata'adda hududallahi faulaika humud dzalimun." Artinya, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, yang menentang hukum-hukum Allah, ia adalah orang-orang yang zalim. Kemudian ada zalim terhadap diri sendiri, yaitu misalnya ketika kita membiarkan diri kita berada dalam keadaan bodoh dan miskin. Dalam keadaan bodoh di sini maksudnya ia tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau meningkatkan kualitas dirinya dalam kehidupan. Kemudian ia tidak mau bekerja ketika ia sudah mampu untuk mencukupi kehidupannya. Ia termasuk berperilaku zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian misal yang lain ketika ia mempunyai masalah yang sangat besar dan ia tidak mau menyelesaikannya, ia ingin lari dari masalah tersebut dengan cara bunuh diri. Nah, itu termasuk berperilaku sangat zalim ya, karena Allah sangat menentang, karena ia tidak mensyukuri nikmat Allah. Diberi kehidupan di dunia itu merupakan nikmat yang luar biasa, tapi ia memilih untuk meninggalkan dunia ini dengan cara bunuh diri. Bunuh diri itu termasuk menyiksa diri, sehingga ia termasuk berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya ada zalim terhadap sesama manusia, seperti ketika ada seseorang yang menyebarkan aib-aib orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, mencuri harta, merampok, melakukan penyiksaan terhadap orang lain, kemudian melakukan pembunuhan, mengambil hak orang lain dengan korupsi misalnya, itu termasuk zalim terhadap sesama manusia. Kemudian yang terakhir ada zalim terhadap alam, lingkungan, dan juga binatang. Misalnya ada orang yang menebang pohon secara liar, kemudian menyiksa binatang yang tidak bersalah seperti dicambuk, dipukul, kemudian disembelih dengan cara yang menyakitkan, kemudian tidak menjaga lingkungan, itu termasuk zalim terhadap lingkungan dan juga binatang, karena
dilahirkannya kita di dunia ini, diciptakannya kita sebagai hamba Allah ini untuk menjaga bumi, menjaga kelestarian alam. Maka dari itu kita tidak boleh berbuat zalim. Beralih ke pembahasan kedua, yaitu riya. Riya diambil dari kata bahasa Arab ro'a yara, yang artinya memperlihatkan atau memamerkan. Jadi riya itu diartikan sebagai suatu kebaikan atau ibadah yang dilakukan untuk memperoleh pujian dari orang lain, bukan untuk mencari ridho ilahi. Ini merupakan salah ya, karena riya itu termasuk dengan syirik kecil, karena ia ingin mendapatkan ridho dari orang lain bukan dari Allah. Ia melakukan suatu ibadah itu biasanya ketika ada banyak orang yang melihatnya, ia sangat rajin melakukan ibadah. Ia ingin bersedekah ketika di hadapan orang banyak. Ia ingin melakukan sholat ketika dilihat oleh orang lain. Maka Allah akan menghapuskan semua amal baiknya. Allah akan menghapuskan segala amal yang ibadah yang sudah dilakukan karena tidak untuk ridho Allah. Jadi riya itu dibagi menjadi dua, ada riya jali dan juga riya khafi. Riya jali yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang banyak. Jadi sangat nyata terlihat. Dan ia melakukan itu untuk mencari pujian dari orang lain. Dan riya khafi yaitu ibadah atau kebaikan yang dilakukan secara tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi, tapi tetap diniatkan untuk mendapat pujian orang lain atau masyarakat. Riya mempunyai arti yang sepadan dengan sum'ah, tapi mereka mempunyai pengertian masing-masing ya. Kalau riya kan artinya diperlihatkan. Seseorang memperlihatkan perilakunya agar dilihat oleh orang lain dan dipuji. Nah, kalau sum'ah itu berasal dari kata bahasa Arab sama'a yusami'u yang artinya memperdengarkan. Jadi ia melantunkan ayat-ayat Allah, misalnya mengaji ketika ada orang banyak, kemudian agar didengar oleh orang lain, Masya Allah gitu kan, ngajinya sangat bagus, seperti itu. Kemudian ia bertutur kata baik ketika hanya ingin dipuji oleh orang lain. Jadi perbedaannya, kalau riya itu perilaku yang ingin dilihat, kalau sum'ah itu perilaku yang ingin didengar. Seperti beralih ke pembahasan yang ketiga, yaitu nifak. Nifak berasal dari kata bahasa Arab nafak yang artinya lubang untuk bersembunyi. Nah, nifak itu juga berarti bermuka dua, lebih simpelnya ya. Nifak mempunyai arti sikap tidak menentu, di mana seseorang mengucapkannya tidak sesuai dengan perbuatan, ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Jadi misalnya ada seseorang muslim tahu dirinya muslim, tahu ketetapan Allah, kewajiban Allah untuk melaksanakan sholat, puasa, dan lain sebagainya, tapi ia tidak mengerjakannya. Itu termasuk orang yang berbuat nifak. Orang yang berbuat nifak itu disebut dengan munafik, ya, disebut dengan munafik. Ternyata orang munafik itu sudah ada sejak lama, bahkan di zaman Rasulullah SAW. Ada yang meriwayatkan tentang salah satu jamaah dari Rasulullah itu mendapat julukan bapaknya orang munafik, Masya Allah ya, yaitu bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa ia bisa mendapat julukan bapaknya orang munafik? Karena ia termasuk salah satu jamaah Rasul yang selalu melaksanakan sholat berjamaah tepat di belakang Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah keluar dari masjid, lisan yang pertama ia ucapkan itu mengumpat Rasulullah. Dasar Muhammad, orang yang selalu mencari perhatian orang lain, itu yang ia katakan. Padahal ia termasuk jamaahnya Rasul. Kok bisa mempunyai akhlak yang sungguh tercela? Nah, hidupnya itu untuk memfitnah orang lain, mengadu domba, menyebarkan kejelekan orang lain, kemudian mengumpat Rasulullah pada orang-orang kafir, menyebarkan berita hoax dan sebagainya. Sungguh ia sangat tercela akhlaknya. Semoga kita bisa meneladani dari kisah tersebut dan dijauhkan dari menjadi orang-orang yang munafik. Nah, nifaq itu adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya
dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Jadi itu tadi ya, antara ucapan dan perbuatannya itu tidak sama. Ia mengucapkan beriman kepada Allah, tapi ia tidak menjalankan perintahnya. Contohnya seperti itu. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Macam-macam nifak. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu nifak iktiqodi dan juga nifak amali. Nifak iktiqodi adalah perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Jadi ia hanya berkata, saya beriman kepada Allah, tapi tidak pernah melakukan perintahnya, dan juga dalam hatinya itu mungkin menyangkal kebenaran-kebenaran yang ada pada Islam. Kemudian nifak amali, yaitu kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Nah, kalau ini seperti tadi yang dicontohkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia mengingkari atas sebuah kebenaran, kemudian diwujudkan dengan berbuat menyebarkan kejelekan orang lain. Seperti itu. Menyebar berita hoax dan lain sebagainya. Termasuk nifak amali. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir video. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan sampai akhir. Kita tadi sudah membahas cukup banyak ya. Ada riya, nifak, kemudian zolim. Nah, harapannya agar kita bisa meneladani dan mengambil hikmah dari semuanya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah.